Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ta'zim kepada guru-guru Bandung yang mulia dan kutungku sekalian, jamaah salat subuh Baitul Huda yang berbahagia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita lanjut lagi pengajian seperti yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu imanin islamun walaysa kulli islamin imanan lam yakun ma'ahu tasdiq. Setiap iman itu pasti mengandung di dalamnya Islam, dan tidaklah semua Islam itu mencakup di dalamnya iman. Buktinya banyak orang Muslim tetapi tidak memelihara iman, dan itu sesuai dengan ayat yang sudah kita baca. Ayat ini juga dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu melakukan zina manakala dia sedang berzina itu dia beriman. Tidak mungkin. Jadi tidak menyatu iman dengan kejahatan. Saat dia berzina atau mencuri atau apapun, itu dipastikan saat itu imannya sedang tidak ada atau tidak berfungsi, walaupun dia bukan menjadi kafir. Karena di dalam i'tiqad Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, orang mukmin yang berbuat mungkar atau berbuat maksiat itu tetap mukmin, tetapi dia itu asi. Orang itu dimasukkan dalam surga atas imannya, tetapi disiksa di atas kejahatan atau maksiatnya. Ini beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, orang mukmin yang berbuat kejahatan, dia langsung menjadi kafir otomatis. Oleh Ahlussunnah wal Jamaah tidak berprinsip demikian. Jadi iman tetap ada, tetapi imannya saat itu tidak berfungsi. Almarhum Abu Matang Raya menyebutkan di dalam penjelasannya, ketika senter jamu, ote senter hana bateri dalam senter si ukun, cuma senter hana bateri maka hana fungsi. Senter si, tapi kon berarti nyan kon senter, pakon hana bateri, adik hana bateri pi senter ukun. Ketika orang maksiat, biarpun maksiat nyan uru mukmin di ukun, cuman imannya kosong. Adik hana pulsa, HP di ukun. Kan berarti kabah dari HP maka hana pulsa, bukan. Jadi antara pulsa dengan HP itulah ibarat bateri dengan senter, ibarat tadi mukmin, orang mukmin dengan ketaatan. Kemudian lanjutan ayat ini, kalau yang lalu yaitu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna shalah. Jadi sekarang kita lanjut ayat wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang beriman yang pertama bicara tentang beriman kepada yang gaib yang tidak terlihat secara kasat mata, yang gaib yang pasti ada tapi tidak terlihat sekarang ini. Syurga gaib pasti ada, tidak terlihat sekarang ini. Neraka gaib pasti ada, tidak terlihat sekarang ini. Siksa, dosa, pahala gaib mendumian, hana teu. Maka jangan tanya di mana pahala. Bek nu pula ula uri badak mesti. Pane no
Woi badan dah tema fahala hana kan tiji sepu kan lagi ruwa pa sangkut wo tiji ngkut woi badan hana tiji fahala itu gaib, fahala itu tercatat di dalam catatan malaikat, tetapi itu pasti ada dan lain-lain. Jadi gaib, malaikat gaib tidak terlihat karena malaikat makhluk halus. Corona gaib di mata kita, artinya tidak terlihat, tapi bukan makhluk halus. Corona bukan makhluk halus, dia adalah makhluk kecil. Beda dalam ilmu makhluk halus, makhluk kecil. Makhluk halus malaikat, jin, itu makhluk halus. Corona bukan makhluk halus, tapi dia makhluk nyata, cuman tidak terjangkau oleh mata kita. Makanya disuruh menjaga. Seruan pemerintah sebenarnya dilarang ada keramaian. Banyak orang-orang yang sudah planning buat pesta dibatalkan, dan tanggal 1 April tidak boleh lagi buat keramaian termasuk pesta. Akan ada razia, kan pemerintah demikian mengumumkan. Besok Sabtu ada saudara di Birun pesta di Londang yang muklam gimana aja deh pesta Londang kan seruan tanggal 20 huyup seruan tapi tanggal sah anjeli jadi karena binatang itu binatang yang kecil. Saya tanya kenapa dilarang keramaian? Dilarang keramaian karena dikhawatirkan berkumpul banyak orang, namanya juga keramaian. Jadi kenapa dari keramaian itu? Karena akan terjadi sentuhan. Berarti sentuhan itu dianggap salah satu lane atau jalur mewabahnya corona. Maka sehingga salaman itu dihindari. Anda masalah. Walaupun kadang-kadang anda mau hana payah. Jadi tanya pihino lang masjid pun boleh dihindari, enggak masalah, karena itu bagian ikhtiar. Abu Mudi di Masjid Raya sudah buat itu, murid tidak salaman lagi. Sementara guru-guru tidak salaman lagi, murid dengan guru enggak salaman lagi. Sementara karena bagian daripada ikhtiar, baik. Jadi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Di sini tidak dibuat oleh Allah, tidak disebutkan wa yaf'aluna shalah. Karena wa yaf'alu, fa'ala itu artinya kerja, mengerjakan salat. Tapi kalau wa yuqimuna, qama itu menegakkan salat. Beda mengerjakan, melakukan semua urutan kerja, selesai. Kalau menegakkan, salat itu punya efek setelah salat. Dan ikun lagi umanya kau peti mehiu dengan sembahyang itu yuqimuna. Kalau mengerjakan sembahyang selesai salam kabeh urusan. Yang lain hanya efek je. Pokoknya mulai dari salam dianggap tuntas kerja. Jadi bukan demikian yang diperintahkan, tapi menegakkan salat, karena dalam salat ada nilai. Yadimunaha artinya melakukannya ini dengan kontinu, terus menerus. Wa yuhafizuna 'alaiha, dan memelihara salat itu, nilai-nilai salat, fi mawaqitiha, memelihara juga waktu-waktu salat. Walaupun dalam fikih kita sudah belajar bahwa waktu salat itu muwassa'un, artinya waktu itu luas, fleksibel, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi kita usahakan ada waktu afdal, waktu di awal. Kenapa kalau afdal salat di awal waktu? Salat itu boleh terlambat di akhir waktu untuk orang yang butuh harus salat terlambat. Jadi watai gubi watai sembahyang panjang, muwassa artinya luas, itu kita gunakan di awal waktu.
Kalau di ujung waktu digunakan oleh orang yang tidak bisa menggunakan di awal waktu. Jadi kegunaan gebiwatenya luah. Bukan kita pilih suka-suka kita. Baiklah lagi budaya mentang-mentangnya di kampung-kampung. Kali yang sembahyang baru poh tengah 5. Poh tengah 7 udah mentang atha. Baiknya ni. Jadi cari waktu di awal. Karena menyapa jehubu han lagi nya ndak begot. Kali bu ne. Hana pun teu ada kalau piam dah hana tetap suung-suung terdekat. Nah, jadi kita cari di awal waktu supaya mendapatkan keutamaan. Ini sama dengan hukum di ihram di haji itu ada nafar awal, nafar sani. Kalau memang nafar sani yang lebih bagus 3 hari di Mina, kenapa ada nafar awal? Ada kegunaan. Nafar awal dipakai oleh ibu-ibu yang mendesak datang bulan. Iganya menyuguh presinga datang bulan hang temun tawai fadah, maka dia pulang cepat ke urengan pakai. Tanya yang hana mengkarat, kan nafar sani lebih aula. Man pakan sembahyang asar menyopoh 6 mentang asar no, mentang. Bahkan sebelum maghrib tu masih ada asar. Untuk siapa itu pakai waktu telat? Siapa tahu ada ibu-ibu sedang dalam keadaan datang bulan. Mungkin poh 6 suput gak yang kabeh. Dia sudah berhenti haid. Dia bisa mandi. Nasi tawat tayat ha mentang 5 menit tu ketemu sembahyang digaknya. Yang ke urang-urangnya. Berarti menyana urang yang hana haid. Sembahyang asar telat-telat. Yang lagi urang haid kira. Ya urang malih mana haid. Ya, jadi ada fungsinya digunakan semua. Wa arkaniha, dan memelihara rukun. Ini sudah kita belajar. Wa hayatiha, memelihara kondisi yang sunat-sunat sudah lengkap dalam pelajaran Kitabus Shalah. Walaupun Kitabus Shalah ini tidak habis-habis juga diulang-ulang. Belum lagi praktek, pasti banyak salah. Jangankan yang bukan tengku, yang tengku-tengku itu saja masih banyak kekurangan dari segi ibadah salat. Benar gerakan, bacaannya belum tentu benar. Kingkung le bacaan. Benar bacaan, fisiknya belum tentu benar. Posisi badannya belum tentu benar. Jadi banyak sekali kekurangan. Kita usahakan yang paling benar sedapat mungkin dilakukan. Belum lagi sunat-sunatnya, belum lagi salat dalam keadaan sendirian. Ledat hak kekurangan. Ladum hana urang ngan sing let jeung sembayang. Ladum. Gecok janduk lipat aju bajetan nganduk sembayang. Hai sah, cuman hana menghir sembayang. Karena menyatajak ukan tu hana kerja laganya. Sawak janduk hon ya, jaukan tu hana kerja. Maka male ngurung pertanyaan, manga Allah hana male yang mana maksudnya. Jadi itulah kekurangan-kekurangan. Menyata nak kira sah, nyatanya ragam. Tasuk lu jojon kan sah sembayang ya. Lu yang diup tuut, yang hana tutup perut, penting tutup pusat. Kasah. Teman kembeknya bumihila sembayang. Kayak punya, tinju nang kira-kira. As-salatu fil lughati ad-du'a'u. Sembahyang secara bahasa itu artinya doa. Karena di dalam sembahyang itu bermuatan sejumlah doa-doa dan tidak berhenti doa. Saat berdiri ada doa iftitah, ada Fatihah dan sebagainya. Saat ruku ada doa, saat i'tidal doa, saat sujud doa, duduk antara dua sujud. Jadi full dengan doa-doa. Maka secara bahasa salat adalah doa. Tapi harus dibalik. Doa bukan salat. Salat doa, doa bukan salat. Artinya bukan dengan tamu doa mentang hana payah sembahyang, mesti salat. Jadi ini namanya secara lughah. Lagi makna bahasa puasa. Asyamu lughatan al-imsak. Puasa adalah tahan, artinya tahan apa saja. Dun tumbuk puasa sih. Pokoknya yang namanya menahan itu namanya puasa. Walaupun tadun
dizalimi oleh siapapun, secara bahasa artinya puasa. Fasalli alaihim, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fasalli alaihim, artinya doakanlah kepada mereka. Salli itu artinya doa. Tanya tak berselawat itu artinya berdoa kepada Allah supaya dicurahkan rahmat kepada Nabi. Dan salat itu memiliki 3 makna yang hampir sama. Salat artinya sembahyang, salat artinya selawat, salat artinya doa. Jadi secara konteks arti itu adalah sama, dari kata salla pakai ya belanga. Lalu ai ud'u lahum, fasalli alaihim, maksudnya doakanlah mereka. Ini dalil ayat ini, doakanlah kepada mereka, doakanlah untuk mereka. Maksudnya kita di samping berdoa untuk sendiri, juga Allah memerintahkan berdoa untuk orang lain. Bukan berdoa kepada orang lain, tapi berdoa untuk orang lain. Kalau berdoa kepada hanya orang lain, tetap kepada Allah. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada yang siapapun. Maka ketika memanggil ya, mesti di depannya Allah, ya Allah, atau ismun min asma'illah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Subuh, ya Al-Adlu, ya Hakim. Pokoknya Allah atau nama-nama Allah, itulah yang dikatakan doa. Kalau bukan di depannya ya itu Allah atau nama Allah, maka itu larangan. Larangan. Walaupun orang di mana saja datang dan berdoa dengan menggunakan yang bukan lafaz ya Allah, maka itu larangan. Saya ada baca doa. Ini bukan saya kritik, saya diskusi kalau bisa. Doa ini doa yang guru kita Abdus Samad, wahai corona, ya kan? Karena ada doa itu. Jadi itu kalau dimaksudkan doa itu keliru. Wahai corona, kalau tugasmu untuk maka segerakanlah tugasmu. Itu kita sudah minta sama corona. Keliru yang tak doanya, keliru. Atau mungkin maksud beliau kelengan, maksud beliau bukan lengan. Cuma yang itu dipahami teksnya oleh orang umum, oleh orang awam, dia nggak paham. Wahai corona, nejak juga deh bejo-jo bedlei, itu syirik. Tidak ada wahai kepada yang bukan Allah. Wahai Allah, ne puji corona, nyan baru doa. Wahai Allah, hentikan wabah corona, itu doa. Wahai corona, hentikanlah tugasmu. Yang salah, keliru itu. Nah, jadi doa mesti dengan memanggil Allah. Ada ayat Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kayak Quran. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama indah yang sangat banyak. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Boleh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas nama-nama Allah. Tapi corona bukan nama Allah. Ya corona, enggak, bukan nama Allah. Jadi mudah-mudahan itu bukan yang dimaksudkan oleh guru kita. Bukan begitu yang dimaksudkan, dan saya yakin beliau tidak mungkin seperti itu. Cuman watai share doanya legop, ibaca legop, ya corona, kayak klik yang corona, ibantang doa bab binatang. Ini keliru. Ya. Bukan guru kita yang keliru, tapi saya khawatir doa itu tidak dipahami orang dalam konteks doa. Ya. Kemudian wafis syar'i atau wafis syariah, di dalam pengertian syariat
salat itu ismun li af'alin makhsusatin, yaitu nama untuk suatu pekerjaan yang khusus. Salat adalah pekerjaan yang khusus. Di mana salat itu khusus? Min qiyamin, mesti salat itu berdiri, bukan lari-lari. Wa ruku'in, mesti salat itu ada ruku', bukan jongkok ke belakang. Kan bron, nyobran kau likut, hanya ruku'. Wa sujudin, mesti salat itu ada sujud. Wa qu'udin, mesti salat itu ada duduk. Inilah pekerjaan yang khusus. Jadi jangan dimasukkan lari-lari, tidak masuk di sana. Wa du'aun, dan dalam salat itu ada doa. Wa sana'un, dalam salat itu ada pujian pada Allah. Wa qila fi qawlihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, al-ayah inna salata minallah. Adapun ayat yang sering ditanyakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka di sinanna kalimat as-salat innallaha wa malaikatahu yusalluna. Nah, yusalluna kita lihat beda posisi yusallu. Yang pertama, as-salatu minallahi fi hadhil ayat ar-Rahman. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi, apa maksudnya? Maksudnya sesungguhnya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi. Allah gemuselawat ke Nabi. Artinya Allah ngecurahkan rahmat ke Nabi. Wa minal malaikah, dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Apa artinya? Al-istighfar. Malaikat ucapkan istighfar kepada Nabi. Gelake ampun ba Allah untuk Nabi. Padahal Nabi hana dosa, tapi malaikat meminta ampun untuknya. Ya ayyuhalladzina amanu, dihidupkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi. Wa minal mu'minina ad-du'a'u. Apa arti selawat kita kepada Nabi? Yaitu memohon doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kamu mendoakan curahkan rahmat ke Nabi Muhammad. Itulah selawat kita. Jadi tidak sama, satu kata memiliki tiga pengertian. Sama seperti kata-kata perintah. Itu bukan hanya dalam bahasa agama ya, dalam bahasa manajemen pun beda kata-kata perintah. Kalau perintah dari atas ke bawah itu namanya perintah, instruksi. Kalau dari bawah ke atas mohon arahan. Jadi kalau perintah kita untuk Allah maksudnya doa. Ya Allah, Nabi kamu bermudah rezekinya, kan kalimat perintah, tapi kan tak perintah Allah. Tak mohon, tak doa ba Allah. Ketika Allah menyuruh kita, itu yang namanya perintah. Tidak semua kata perintah bermakna perintah. Tidak semua kata-kata melarang juga bermakna larangan. Ini dalam uslub bahasa. Lihat larangan yang bermakna perintah, dan lihat perintah yang bermakna larangan. Dan kunu Aceh mantah contoh perintah bermakna larangan. Urang Aceh terjemahkan perintah yang bermakna larangan, itulah yang bermakna pesahom. Apa dia bu babeh dia kekah baik aku bahlung sini. Giyu babeh saja padahal pu ke pesahom. Maksudnya hai baik apa babeh lekah aku bah gelung macut. Apa je bokah, apa je ukah ke dia babeh. Bocok ukah ke dia babeh. Nyan giyu bermakna pesahom, memasukkan hom. Jadi bahaya aja mereka ke pesahom, berarti artinya dilarang. Baik ke pekat pilih, baik ke mabah pilih, kemudian baik ke bi pilih. Jadi pesahom
Yang dalam kaidah usulna yang perintah yang bermakna larangan. Baik. Kemudian jadi itu selawat tadi dipahami 3 makna. Allah ke Nabi ke rahmat, malaikat ke Nabi ke istighfar, getanyo ke Nabi ke doa. Ya. Kemudian wa minhu wa salli alaihim ay ud'u lahum wa fi syar'i kalau belum bahasanya wa mimma razaqnahum, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dari apa yang Allah berikan untuknya itu yunfiqun, dia berinfak. Makna infak bukan hanya tiap peng untuk 10 ribu yang celeng, itu pengertian sempit. Untuk anak-anak bolehlah. Infak artinya tiap peng yang celeng. Infak artinya seikhlasnya. Itu makna yang sangat sempit. Infak itu apa saja yang dikeluarkan, infak namanya. Dan dalam infak itu banyak sekali keluar makna-makna yang lain. Zakat, infak. Fitrah, infak. Nazar, infak. Sedekah, infak. Semuanya. Nafkah lagi, itu paling penting. Nafkah, infak, dari kata nafkah. Arti nafkah adalah mengeluarkan. Secara mungkin simpel tapakah? Infak adalah mengeluarkan. Paling to be infak. Jadi infak itu dimulai dari yang paling wajib. Nafkah keluarga yang paling wajib. Makanya seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk menanggung nafkah, mencari nafkah. Yang kagep wajib bak tanya uragam li Allah. Urinang hana gep wajibnya, na gep wajib yang lain-lain ge bagi tugas. Nafkah. Jadi jangan pernah menghitung. Kalau dalam bahasa agama, semua yang diberikan kepada keluarga itu infak yang paling utama. Ladung kadang-kadang mana hana tak pahami. Guna puau bereh rumah. Kadang-kadang bingung ke. Rumahnya puau rumah. Hanam tu mengfahala yang pah belum sedekah baca berehnya. Jadi akhirnya hana puau rumah bereh, belum sedekah ke kau. Yang kada sah. Karena infak yang paling utama adalah keluarga. Jadi apa saja yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya itu adalah infak yang paling utama dan lebih banyak pahala ke situ. Yang lebihnya baru infak kepada yang lain. Jadi itu makna infak. Infak yang kedua bermakna zakat. Zakat juga infak, fitrah infak, sedekah infak. Maka infak dibagi dalam beberapa bentuk. Ada infak yang wajib, yaitu nafkah dan zakat, tambah zakat fitrah. Yang heboh infak yang wajib. Satu lagi, infak yang diwajibkan oleh dirinya. Nazar alias kaoi, kagum kaoi, kagum wajib atau doa. Allah tidak memerintahkan dia itu bernazar. Allah tidak mewajibkan dia bernazar. Kaimu nazar, kagum wajib. Maka nazar sebenarnya adalah pekerjaan yang memberatkan diri sendiri. Maka hukum bernazar itu makruh. Kok makruh tak bernazar? Kan enggak bernazar. Hai tak bernazar. Tak bernazar. Ya Allah, punya sehat badan lu sedekah, mu sejid. Maka enggak. Pertanyaan je. Musuh hana sehat badan pu hana sedekah. Nah, ini di sini ya tidak bagus. Maka nazar itu seolah-olah orang yang mengeluarkan harta menghitung-hitung tak dengan Allah. Yang kakak kebetul biar pay ngasertuh ribe nazar long ya Allah Taala. Karena cuco long. Mami hana cuco hana kam sedekah. Itulah makruh di sana. Artinya kita mengeluarkan harta seolah-olah borok untuk mendapatkan rahmat Allah. Payah puduk borok gede. Padahal hana payah borok-borok. Nah, jadi
Itu hukum nazar. Nazar tidak wajib. Yang wajib adalah melepaskan nazar. Pelih kaoi yang wajib. Nazar wajib atas yang bernazar, bukan atas orang lain yang tidak bernazar. Bentuk nak kena nazar. Ilung kena kaoi, drone ni juk peng ilung setuh ribe. Kaoi ilung nyalam pucuk triang ngak cok ni. Hai purus hanji muka oi tanya peglah. Ya, itu salah. Dan kalau ada ibu-ibu calon mertua atau bapak-bapak calon mertua, jangan bernazar pada calon menantu. Bentuk kalau nikah ni tu kana hei melintai, kena terjadi saat. Jadi jilame orang yang kabereh dumpu kabereh pesta-pesta kabereh dumpu-dumpu kabereh. Ilung na nazar, na peng tambahan 5 juta bak kata. Nya nazar lu payah kepeglah. Nya katalah obat ya tuan. Payah ke nya menyo tanya melintai yang menazar so drone. Oh na peglah drone. Jadi memaham ketak milanya kok kan. Jadi pekerjaan yang sangat salah jika orang bernazar memundakkan nazar di atas orang lain. Salah raya kan. Sekecil apapun yang bernazar itulah yang berkewajiban melepaskan nazar. Untuk dalam hukum nazar an-nuzur, nah bagi-bagi. Nah nazar yang tercela, nah nazar yang sia-sia. Nazar yang tercela adalah nazar yang membuat dia setelah bernazar wajib melepaskan, dan setelah kewajiban itu dia terima, dia merasa keberatan. Contoh, banyak menyona cucu long menadar, long musyrikah, saboh, lumo. Itu tidak baik. Bahkan tidak baik. Mengkurubun hana pernah gesia yang hana payah nadar, mengkarat ke. Terus banyak kalumo lo, mukameng saboh. Ya, nyan tidak baik. Nazar itu wajib dilepaskan, harus lakukan. Ada nazar yang sia-sia, bahkan nazar itu fasid. Nyom na cucu long lo gantung ayung bak pucuk triang. So kena ya. Yang fasid tak mungkin dilakukan. Ya gantung ayung nak mek kena bak pucuk triang. Takkan je gantung ayung ate nak mek kan kapatah triang. Artinya pekerjaan yang tidak bisa dan tidak mungkin, impossible dilakukan, tidak mungkin dilakukan. Nazar itu fasid namanya. Contoh lain, nyong punya sehat badan lung, punya pulih badan lung menazar, lung mengkawin 5 boh kurmo. Fasid karena tidak bisa. Lebih dari 4 tidak bisa. Lagi-laginya lah. Dan ada nazar yang haram, yaitu dalam maksiat, bernazar untuk maksiat. Kadang nak pertanyaan le nak wate 5 menit tu. Mungkin nak pertanyaan mana dah lanjut. Silakan. Menurut dapat pada nazar tanya apa? Kadang-kadang yang muka oinya ada kata jina ururung kata ke, bang ya kemudian membantu pun oinya nak ka oi jamu. No kami putih yang muka oi ne. Nyonek hanale. Dokter kata puglah. Ya. Kalau yang teman kadang-kadang nah yang mengkau nyoi kanto ada kayak lintu tu tilu tuha pak tuan. Ya macam sedangkan tuan kahana le macam mana adanya? Ya. Yang pertama putar ya. Kau yang belum kau kamu meninggal. Ya. Kewajiban orang lain itu keluarga tentu saja meringankan dosa keluarga. Seorang keluarga ahlun meringankan dosa keluarga. Ada puasa orang tua kita yang nazar dan kita tahu, tanyo yang peglah mohan dosa agaknya. Na utang agaknya yang hanalom glah, tanyo yang peglah. Nyan gekeun tanyo meringankan dosa keluarga. Walaupun tidak berpindah kepada danyo, han berpindah. La taziru waziratu wizra ukhra. Beban orang lain tidak berpindah kepada orang lain. Yang mutang ya tu, tetap ya yang dituntut orang kiamat. Hana dituntut anu. Tapi seorang anak pasti tidak rela
ayahnya dituntut. Ayah baik dituntut don oleh Allahnya nalung mentau dep long yang peglah hutang drone. Maka pada saat pelepasan jenazah selalu itu dipesankan. Miona hutang pi hutang, janji pi janji yang kadang-kadang kamu sebagai anak hana mutupu maka baik dituntut ba almarhum supaya pangajit tak kubumikan. Tuntutlah ba kamu yang tanggung. Yang gekeun getanyo dengan sukarela menerima tanggungan hutang supaya jangan disiksa orang tua kita. Maka orang ketika sakit nyan boleh berpesan, memang sakit yang istilahnya dalam keadaan sempatlah berpesan, berwasiat, geheyan anu hanya nyolong fahum secara tahu secara adanya mulung ka Tuhan bulan bulan ilung na hutang lu jamunya humunyo tinggal lu hana humunyo tabayu le kata be talung le Allah nyan gekeun membebaskan siksaan keluarga sama seperti yang saknyo nazar ke. Orang tua kita bernazar, tak sempat melepaskan. Kamu meninggal, pulang dah tepu. Oh, mahal bakinya yang kecok mulai Allah Taala tengok. Nah nazar kalau belum peglah sabo sekian banyak. Dengar oleh anak ke. Maka anak itu bersedia melepaskan nazar atau siapapun yang bersedia. Yang kedua, lagi pertanyaan benar. Nah, pusatnya kaoi luar Tuhan, bak ayah tuan. Jika ayah tuan yang kamu meninggal, tu dia hana meninggal gepi hana wajib peglah. Pulang kamu meninggal. Nah, karena dia cerita beno memundakkan nazar kepada orang lain. Jadi dalam agama, baik ayat atau hadis, yang ada adalah lepas nazar. Tidak ada perintah nazar. Ada ayat-ayat hanam saboh yang perintah bernazar. Yang perintah adalah infak wa amfiqu, perintah. Hana utama wa anziru hana. Yang nak ayat yang lain, maka apa saja yang kamu infakkan, ma amfaktum au nadartum, itu maksudnya apa saja yang kamu lepaskan nazar. Perintah bernazar tidak ada. Yang ada adalah perintah melepaskan nazar. Ya. Kadang dalam pertanyaan? Ya, silakan. Ya, seorang anak yang tidak sanggup menanggung itu, maka Allah juga tidak memindahkan tanggungan itu kepada anak. Paling seorang anak itu adalah kalau dalam bentuk hutang piutang, kelekemah, buat negosiasi. Nyo urun Tuhan lu memang kana keadaan apapun cerita. Nyo kan negosiasi kena cara terbuka kita mah wate. Kita mah limit. Buka hai bayar 1 tahun 2 tahun ke hai bayar sekaligus cicilan kan pokoknya selama orang yang punya hutang belum merelakan tetap itu jadi dimmah nama dalam bahasa agama. Apa itu dimmah? Truk ngaurodudo mantang menyatu hutang itu dengan kita. Makanya sebelum seseorang meninggal itu janganlah difikirkan pembagian warisan, yang dipikirkan paling utama prioritas adalah dainin, menyelesaikan utang piutang. Kalau nazar tadi puasa, nya hubungan dengan Allah. Maka mohon ampun kepada Allah, ya Allah nu pampun silo na nazar gahae peglah na ini na itu dan sebagainya. Jadi hamba hanya melakukan apa yang mungkin dan sanggup dilakukan. Habis pertanyaan. Jadi karena akan selesai cuti ya supaya lengkap. Yunfiqun ay a'tainahum minar rizqi wa hum ismun lima yantafa'u bihi min malin wa waladin. Yaitu memberikan kita oleh Allah. Allah telah memberikan pada kita sebahagia rezeki yang ada di bumi ini disediakan Allah. Tanya tinggal tacok, tinggal tamita, tak usaha. Lima yuntafa'u bihi mimalin, yang kita anggap berfaedah, bermanfaat bagi kita untuk menjadikan sebagai harta yang kita makan atau harta yang kita pakai. Jadi demikian untuk subuh yang mulianya. InsyaAllah kita lanjut pada subuh bulan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Nah, informasi untuk puasa tetap ya
puasa untuk ya mungkin subuh Khamis lagi nya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.